Nah, bagaimana tentang hukum memakai celana di bawah mata kaki itu sendiri? Nah, ini yang akan kita bahas secara singkat. Intinya sebagaimana rincian dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu merinci. Silakan dilihat di halaman 34 dan seterusnya. Bahwasanya memakai celana di bawah mata kaki itu bisa dirinci menjadi dua. Yang pertama, memakainya dengan sombong. Menjulurkan celana di bawah mata kaki dengan sombong. Ya, jadi dia tidak tawadhu dalam berpakaian. Ya, dia tidak rendah diri dengan pakaiannya, namun dia ingin menyombongkan diri dengan pakaiannya seperti itu. Maka ancaman yang disebutkan dalam hadis, ya, bahwasanya Nabi SAW itu katakan tentang orang yang menjulurkan ya celananya di bawah mata kaki dengan sombong, dikatakan oleh Nabi SAW, la yanzurullahu ila man jarra saubahu khuyala, yaitu Allah tidak mau melihat kepada orang yang menjulurkan celananya di bawah mata kakinya dengan sombong. Berarti hukumannya seperti itu. Dalam hadis yang lainnya dikatakan, ya, ada 4 hukuman. La yanzurullahu ilaihi, Allah tidak akan melihatnya, ya, kemudian dan Allah tidak akan berbicara dengannya. Yang kedua, lalu wala yuzakim, Allah tidak mau menyucikannya. Dan yang keempat, ya, Allah akan memberinya siksa yang pedih. Intinya ancaman yang pertama ini lebih berat daripada ancaman untuk ya perilaku yang kedua. Kalau yang kedua di sini dia menjulurkan celana di bawah mata kaki, namun tidak dengan sombong. Artinya dia cuma pakai seperti itu saja. Maka ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tetap terkena ancaman. Yaitu dia terkena ancaman sabda Nabi SAW dari Abu Hurairah. Ya, Nabi katakan ma'asfala minal ka'bain minal izar, yaitu sarung atau celana atau pakaian yang berada di bawah mata kaki, maka fafinnar, tempatnya itu di neraka. Maka lihat hukumannya itu berbeda. Orang yang melakukannya dengan sombong tidak akan dilihat oleh Allah pada hari kiamat. Orang yang memakainya secara mutlak, tidak punya niatan sombong, terkena juga ancaman pada hadis yang kedua dari Abu Hurairah. Untuk hadis yang kedua, yang terkena ancaman itu cuma pada bagian kakinya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, dikatakan yang terkena ancaman cuma pada kakinya saja, tidak seluruh tubuhnya. Dan ini memungkinkan juga untuk perbuatan-perbuatan yang lainnya, boleh saja siksaan itu cuma mengena pada sebagian tubuh. Cuma terkena pada sebagian tubuh saja. Seperti misalnya Nabi SAW ketika melihat ada orang yang tumitnya itu tidak terbasah dengan air wudhu. Nabi SAW katakan, wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit yang tidak terbasuh wudhu, diancam dengan api neraka. Cuma bagian tumitnya yang terancam. Ya, cuma bagian tumitnya saja yang terancam, tidak seluruh tubuhnya. Sedangkan kalau keadaan yang pertama, menjulurkan celana di bawah mata kaki dengan sombong, maka keadaannya lebih berat, hukumannya lebih berat. Karena apa? Dikatakan ini siksaannya, ya, walahum adzabun alim. Dalam satu riwayat dikatakan dia mendapatkan siksa yang pedih, artinya pada seluruh tubuh. Bukan pada sebagiannya saja, bukan pada kakinya saja. Jadi dua hukumannya ini sudah berbeda, keadaannya juga berbeda. Sehingga kita katakan bahwasanya kalau memakainya dengan sombong hukumannya sendiri, kalau tetap memakai celana tersebut juga tanpa sombong niatannya, maka hukumannya juga ada. Jadi dua-duanya intinya terkena dosa. Dan ada sebagian orang itu berdalil dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Yaitu dapat lihat hadisnya di halaman paling bawah dari halaman 37. Yaitu disebutkan hadis Nabi SAW, menjara sawba khuyala lam yanzirillahu ilaihi yaumil qiyamah. Siapa yang menjulurkan celananya di bawah mata kaki, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Kalau dia melakukannya dengan sombong. Maka ketika itu Abu Bakar itu mengatakan kepada Nabi SAW, ya, inna ahada shiqqa sawbi yastarhi. Wahai Rasulullah, bagian celanaku itu biasanya melorot, biasanya turun ke bawah. Ya, karena Abu Bakar itu memang kurus. Maka ketika itu, ya illa anta ahada hadzalik.
Ya, kecuali aku biasa ya menjaga supaya tidak melorot, aku selalu pegang-pegang itu supaya tidak turun di bawah mata kaki kain sarungku tersebut. Maka Rasulullah SAW itu melihat, wah, siapa tahu Abu Bakar ini merasa ya dia ini akan mendapatkan siksa juga, maka langsung Nabi SAW itu katakan, ya, innaka lasta tasna'u dzalika khuyala. Wahai Abu Bakar, engkau itu orang yang bukan melakukannya dengan sombong. Jadi hal ini sudah direkomendasi oleh Nabi SAW. Dia tidak melakukannya dengan sombong. Abu Bakar tidak melakukannya dengan sombong. Sehingga apa, kalau mau berdalil dengan Abu Bakar, dengan hadis Abu Bakar di sini, maka kita katakan bahwasanya Abu Bakar itu sudah mendapatkan rekomendasi dari Nabi SAW. Sudah dapat rekomendasi. Kalau ada rekomendasi seperti itu dari Nabi, Nabi katakan kamu tidak melakukannya dengan sombong, maka orang lain kalau melakukannya seperti itu juga harus dapat rekomendasi dari Rasulullah SAW. Ternyata tidak ada. Kemudian yang kedua, Abu Bakar celananya melorot itu tadi tidak sengaja, tidak pakai selamanya seperti itu. Namun apa? Karena badannya itu kurus sehingga sering turun, dia selalu jaga. Maka ini bukan jadi dalil bagi orang yang menurunkannya setiap waktu. Jadi yang lebih bagus tentang masalah ini apa? Ya, bagusnya ya celananya tetap di atas mata kaki. Ini pendapat yang lebih selamat. Walaupun ada pendapat yang berbeda dalam masalah ini, pendapat ini lebih memahami hadis secara tekstual. Ya, tanpa ditakwilkan, ditafsirkan dengan pemahaman-pemahaman yang lainnya. Kalau kita memahami dalil, pahamilah seperti itu, pahami secara tekstual. Jangan ditakwil-takwil, ya, kecuali kalau ada pemaling untuk menafsirkan dengan tafsiran yang lainnya. Sedangkan kalau kita tafsirkan tadi dengan hadis-hadis yang ada, hukuman bagi orang yang sombong dengan yang tidak sombong itu berbeda.